Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam rahayu, namo buddhaya. Nama saya Dr. Insinyur Imade Daud Wijana MM, sebagai dosen tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang pertama yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2026. Video ini saya buat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut PDD UKT PD, khususnya di bidang pengajaran. Pada saat ini, saya memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Perbankan dengan kode mata kuliah 034096431 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah tersebut diberikan di semester 6 pada program studi S1 Manajemen. Adapun deskripsi mata kuliah Manajemen Perbankan yaitu memberikan pemahaman terhadap mahasiswa bagaimana menjelaskan dan menganalisis manajemen perbankan yang meliputi reformasi perbankan Indonesia, perbankan Indonesia di masa krisis, lingkup kegiatan usaha bank, struktur organisasi bank, manajemen sumber dan penggunaan dana bank, manajemen perkreditan, ALMA, manajemen pemasaran bank, manajemen jasa bank, dan perbankan internasional, manajemen merger bank, peta perkreditan Indonesia, kredit untuk usaha kecil, bantuan likuiditas Bank Indonesia, serta analisis kinerja perbankan. Kemudian adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah manajemen perbankan, yaitu CPL 1 itu adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab, berkemandiran dan kejuangan di bidang keahlian serta semangat kewirausahaan. CPL 2 menguasai konsep perbankan dan lembaga keuangan, koperasi dan usaha kecil mikro dan menengah atau UMKM dalam penguatan perekonomian. CPL 3 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan inovatif dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, dan kritik dalam bentuk laporan tugas sesuai dengan bidang keahlian. CPL 4 mampu mengelola perbankan dan lembaga keuangan, koperasi dan UMKM, serta mengidentifikasi lingkungan internal dan eksternal kunci organisasi. Adapun kegiatan perkuliahan dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan dengan metode pembelajaran yang digunakan yaitu tatap muka dan online, diskusi, tanya jawab, tugas kelompok, presentasi di kelas. Selanjutnya, media pembelajaran adalah berupa subgrup WA Elma atau e-learning Mahasaraswati. Materi perkuliahan baik berupa modul dan RPS dapat diunduh di Elma e-learning Mahasaraswati. Kemudian metode penilaian dilakukan dengan satu ada komponen partisipasi, kemudian proyek 25%, saya ulangi, metode penilaian partisipasi 20%, kemudian proyek 20%, kemudian kuis 10%, UTS 20%, kemudian UAS 20%. Baik, berikut adalah proses pembelajaran di kelas. Nah, sekarang siswa kita bertemu kembali dalam mata kuliah manajemen perbankan ya.
Jadi pertemuan hari ini adalah pertemuan yang keempat ya, kita sub CPK daripada sumber dana dan penggunaan dana bank. Jadi seperti perusahaan lainnya, jadi bank itu pun juga adalah memiliki sumber dana dan penggunaan dana ya. Jadi dengan adanya dana, di mana saja sumber-sumber dana daripada bank, kemudian apa saja bank itu nanti kita akan laksanakan. Ya. Jadi pengertian sumber dana bank itu adalah usaha bank dalam mengumpulkan dana untuk membiayai operasinya. Jadi kalau bank itu ya dana itu dia bisa bersumber dari dia sendiri atau sumber dana dari masyarakat. Ada yang tidak pernah ke bank di sini, semua sudah ya, atau semua sudah punya rekening pasti sudah ya. Nah, sehingga itu nanti bisa juga Bapak Ibu sudah mengenal apa namanya itu bank. Jadi sumber dana bank itu adalah ada 3 ya. Jadi dana yang berasal dari bank itu sendiri, atau istilah dari pemegang saham atau pemilik bank. Ya. Kemudian ada sumber dana yang berasal dari masyarakat luas ya, yang dihimpun di dalam bentuk misalnya apakah itu tabungan, apakah itu deposito, apakah itu giro ya, dan sebagainya. Kemudian ada dana yang bersumber dari lembaga lain. Biasanya sumber dana dari lembaga lain ini adalah bank itu memperoleh pendanaan dari lembaga lain, misalnya apakah dengan pinjaman ya, dengan surat berharga lainnya ya. Nah, kemudian kita dalam bank itu adalah semua utang atau modal dan modal, karena jadi semua utang dan modal yang tercatat pada neraca bank di sisi pasif bank yang dapat digunakan sebagai modal operasional dalam rangka kegiatan penyaluran kredit atau penempatan dana untuk memperkuat likuiditas bank. Ya, sumber dana dari bank sendiri adalah dari uang daripada pemegang saham ya, kemudian cadangan-cadangan, dana cadangan yang merupakan laba jadi daripada bank yang tidak dibagikan kepada pemegang saham berupa dividen. Jadi artinya selama periode tertentu dia memiliki laba-laba perusahaan ditahan ya, kemudian itu bisa digunakan. Dan ada juga laba yang digunakan, laba ditahan yang dibagikan dalam periode waktu berjalan. Ya, jadi cadangan dana dari laba ditahan itu ada 2. Jadi laba yang terakumulasi dari tahun sebelumnya, kemudian ada dana yang di tahun berjalan belum dibagikan sehingga sementara waktu bisa digunakan sebagai sumber dana ya. Kemudian ada dana dari masyarakat luas ya. Seperti tadi dana masyarakat luas itu bisa dari simpanan giro yang disebut dengan demand deposit, kemudian simpanan tabungan atau saving deposit, kemudian adalah simpanan deposito, time deposit. Ya, kalau giro adalah simpanan yang tariknya dapat dilakukan setiap saat ya, dengan menggunakan cek atau pilihan giro. Baik sekarang atau adik sekarang sudah lakukan cek ya, cek bisa cek tunai, giro itu adalah non tunai atau sarana pembayaran lainnya, perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahan uang. Ya. Kalau simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito jangka, sertifikat deposito tabungan yang dapat dipasamakan dengan
hal tersebut ya. Nah, ini cek ya. Cek merupakan surat perintah tanpa syarat dari nasabah ke bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pengganti tersebut. Jadi jenis cek ini ada cek atas unjuk, cek atas nama, cek silang, cek kosong ya. Kemudian syarat hukum daripada cek ini sudah dijelaskan ya pada di pasal 178 ya, yaitu surat cek harus tertulis kata cek, surat cek harus berisi perintah tentang syarat membayar sejumlah uang tertentu, nama bank yang harus membayar, penyebut tempat, tanggal, dikeluarkan tangan penarik ya. Lalu bapak sekalian kan sudah biasa kalau bank cek ya, menerima cek tarik di bank ya. Kalau syarat lainnya dapat ditetapkan oleh bank. Nanti kita ya materinya bisa nanti saya sambil tanya jawab kita perjelas lagi ya. Nah kemudian jenis atau persyaratan penarikan cek bukan dari jenis cek ya. Jadi ada sekitar cek atas nama, cek atas unjuk ya. Kalau cek atas nama itu dengan nama itu harus ya, siapa nama tertera cek itu yang disampaikan. Kalau cek atas unjuk itu biasanya siapa yang cek bisa mencairkan ya. Sudah ada cek silang, cek mundur, cek kosong. Ini cek kosong itu dan ini sebelum tersedia bisa dimundur ya kan. Kalau daerah bisa mungkin sama sekali tidak bisa, itu bisa ditarik gitu ya. Nah ini misalnya contohnya seperti ini. Cek atas nama, namanya jelas Tuan Dedi gitu ya. Ya kalau cek atas unjuk ini adalah suruh bayar kepada orang yang megang ya cek itu ya. Kita siapa megang cek kalau atas unjuk itu tak boleh hilang. Kalau hilang siapa yang megang dia naik. Tapi kalau dia laporkan masih bisa di-cek ya. Oke, kita lanjut ke cek ini tinggal lagi Bapak Ibu sekalian bisa dibaca dengan materi kita. Nanti kalau ada yang mau menjelaskan pertanyaan mungkin boleh juga sambil dia tidak harus menunggu daripada selesai materi yang kita sampaikan boleh ya. Tapi kalau memang sebentar lagi tidak cukup ya. Nah bill giro ini sudah kalau tadi kan cek kalau bill giro BG ya itu biasanya tidak bisa ditarik secara tunai ya pasti di bidang bukan gitu ya. Kalau Bapak punya cek giro Ibu langsung ke bank, kalau buku tabungannya nanti dia akan di bidang bukan ke ini ya Bapak Ibu ya. Nah syarat yang berlaku untuk BG atau lain adalah nama bidang giro dan pasir ini perintah tanpa syarat untuk bidang bukan sejumlah uang atas sebuah rekening yang bersangkutan. Bapak punya nanti kita ke Bapak yang punya ininya, jadi bagi Bapak yang akan tidak bukan ya nama dan tempat bank tertarik, jumlah dana yang tidak bukan dalam keadaan dulu nama dan penerima ya. Ya kalau selanjutnya tinggal dibaca itu dia. Sekarang adalah kita bicara tentang perhitungan jasa giro. Nah, setiap penyimpanan yang menyimpan dananya di rekening giro itu akan memperoleh balas jasa berupa dengan tanggung jawab pasti akan diberikan ya. Bunga ke jasa giro ini itu dengan berbagai metode. Jadi ada metode dengan nanti mungkin contohnya gitu ya. Ada sakit ada contohnya metode rata-rata atau metode saldo pernah ya. Ini simulasi daripada perhitungan jasa giro ya. Misalnya katakanlah ada nasabah namanya Tuan Utang, rekeningnya bla 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 bla. Kemudian dia memiliki
satu mutasi rekening di dalam rekening dia. Jadi misalnya pada 3 Mei dia nyetor tunai 18 juta, maka Mei tarik dia 6 juta, 13 Mei setor tunai, 16 Mei setor piring, 14 Mei tarik tunai, 19 Mei setor piring, 24 Mei piring masuk, dan 24 Mei setor. Ini adalah transaksi dia. Nanti gimana menghitung bunganya ini dengan metode misalnya saldo terendah, nanti kita jelaskan ya. Dia harus diberikan kenapa saldo terendah itu, kenapa sekian bunganya misalnya itu dengan metode saldo terendah, sekian metode sesuatu atau apa. Oke, simpanan tabungan juga begitu ya. Simpanan tabungan nanti mungkin ada juga tingkat-tingkat bunga tertentu yang berlaku dalam periode ya. Jadi silakan kalau ada yang coba bertanya ya, kami persilakan sebelum di akhirnya ke materi berikutnya. Silakan. Ya, silakan depan dulu. Perkenalkan, nama saya Kemang Gelitan Karim Bonata, nomor absen 19. Di sini pertanyaan saya mengenai sumber dana yang berasal dari dana bank itu sendiri. Baik, ya. Oke, satu lagi. Saya Putri Hermansari, nomor absen 12. Saya ingin bertanya tentang metode bunga giro. Bagaimana cara metode perhitungan bunga giro? Siap. Oke. Jadi yang pertama, kalau yang kedua nanti kita simulasi coba ya. Kalau yang pertama sumber dana bank dari bank itu sendiri, yaitu adalah yang pertama dari pemiliknya ya, dari pemegang saham gitu. Kalau misalnya dia punya mendirikan bank, apakah itu BPR atau bank konvensional lainnya, pasti memiliki atau memberikan namanya modal store ya, jadi modal dari pemegang saham. Kemudian selain bank beroperasi tahun ke tahun, dan bank memiliki pendapatan, memiliki laba gitu. Labanya kemudian karena mungkin para pemegang sahamnya ingin bantu tumbuh lebih besar gitu, dia tidak bagikan dividen. Mungkin tahun pertama tidak bagikan dividen, simpan tahun kedua tidak bagikan dividen, tahun ketiga keempat dan sebagainya. Itu terkumpul, itu sebagai modal dari yang dibagikan ya, sehingga itu bisa digunakan sebagai modal itu sumber dana dari dana. Kemudian mungkin tahun ke-6 juga mungkin tahun ke-6 bisa itu akan pembagian dividen, sudah dibawa pembagian dividen, tetapi bulannya atau kapan dibagikan belum jelas, sehingga sebelum dibagikan itu bisa digunakan sementara ya, sehingga kan lebih besar ini, sehingga ketika ada keputusan berinvestasi gitu ya, itu bank memiliki sumber dana yang besar ya. Nah kemudian pertanyaan berikutnya adalah menyangkut tentang cara perhitungan daripada jasa bunga giro ya. Di situ bunga giro ada dua ya, di perhitungan bunga giro dan tinggal di sini bunga giro dua ya, satu dengan metode saldo terendah ya, saldo terendah. Kedua metode ya. Jadi kalau saldo terendah ini adalah misalnya dia punya giro hari ini store, tadi sebelum sudah ada ya, store 20 juta, besoknya paling 5 juta, kemudian ada voucher berpiring, kemudian store lagi, kemudian tarik lagi selama sebulan ya, selama sebulan. Berapa saldo terendah itu yang dibikin perhitungan dasar berapa sebenarnya jasa atau bunga atau pendapatan daripada giro yang nanti masuk ke pemilik ya. Jadi misalnya kalau kita punya, misalnya coba sih kita coba ya.
Nah ini ya contohnya. Nah kalau kita lihat di sini kan dia, kalau kita hitung itu berapa pernahnya? 3 Mei dia setor 18 ya, kemudian tarik 6 juta kan masih 12 juta, 13 Mei setor lagi 7 juta, berarti kan 19 juta ya. Nah, itu ya, coba saya simulasikan ya. Jadi pertama 18 juta, setor ya, kemudian tarik ya, tarik 6 juta ya, kemudian setor lagi 7 juta, kemudian clearing ya, clearing 1 juta, kemudian tarik tunai, tarik lagi 6 juta, kemudian clearing lagi 2 juta, kemudian clearing masuk lagi 7 juta, ya. Kemudian Mei store. Ya, artinya gini. Nah, di sini perhitungannya dia saldo terbelanjanya adalah 10 juta. Ya, kenapa 10 juta? Ya, karena walaupun dia setor 4 juta terakhir itu, karena dia pernah menyentuh angka paling rendah dalam bulan itu yang pakai dasar penentuan bunga. Ya, karena kalau kita itu mungkin sekitar 14 juta yang terakhir. Ya, sehingga dihitung seperti itu. Misalkan tadi contohnya kalau bunganya 18%, terus dengan seperti perbulan ya, kalikan 10 juta, itu ya, 12 ya, itu sehingga mendapatkan harga ini ya. Kemudian bunga bersihnya adalah 127, dengan itu setelah kita baca. Kemudian kalau menggunakan saldo rata-rata, itu rata-rata transaksi itu adalah terjumlah dari semua transaksi ini, dari semua saldo transaksi ya. Jadi pada saat kita sudah 18 dari 6 berarti kan sisa 12 ya, 12 tambah 18 30. Kemudian store lagi 7 juta, jadi 12 tambah 7 kan 19 saya makan tadi ya 30, berarti 49. Sehingga jadi setiap saldo itu dijumlahkan ya selama seluruh transaksinya. Sudah dijumlahkan, sehingga didapatkan angka 127 juta. Karena 8 juta 8 transaksi, maka dia diberi 8 ya, diberi 8. Nah, sehingga akhirnya dapatkan angka 127 dikuliah dengan jumlahkan semuanya, itu angka 8 dibagi ya, 8 transaksi, dan dia mendapatkan angka 15.850 kalikan bunganya ya, mendapatkan angka 237, dan dihitung pajak 15% dikurangi menjadi 200. Jadi artinya dari dua metode ini kita lebih cenderung yang mana ya. Nah, tadi kan bunganya cuma 74 ya, nah, sekarang 22 ya. Nah, bukan, yang tadi bunganya adalah 127 ya. Nah, sementara kalau dengan metode rata-rata dia 202 ya, sehingga ada selisih ya, 74 dan 25. Itu artinya perbedaan. Oleh karena itu, kalau kita misalnya punya giro, tapi jarang itu, kalau kita misalnya punya giro, mungkin kita punya metode perhitungan bunga seperti apa. Kan bisa kita punya pengetahuan bahwa terus berbaik dengan metode rata atau transaksi Bapak Ibu sekalian itu adalah sangat aktif ya, sangat aktif berjalan. Baik juga nanti setelah pembelajaran ini saya harapkan Bapak Ibu sekalian nanti ada tugas yang kita berikan ya, tugas, kemudian selanjutnya juga adalah nanti penilaian kita adalah dari tugas, dari UPS, dari kehadiran, itu 2S, itu penilaian kita, nanti kita akan berikan tugas pembelajaran ya. Itu mungkin
mungkin juga adalah kita berikan juga nanti jurnal ya, untuk dikatakan di review sehingga nanti Bapak adik-adik sekalian bisa melakukan critical thinking ya daripada case yang nanti untuk tugas-tugas yang kita berikan. Nah ini kalau yang tadi adalah giro ya, sekarang adalah tabungan ya. Nah kalau tabungan bunga ini juga ada beberapa metode ya. Ini adalah sebuah karya. Ini sekarang demikian pertemuan hari ini. Untuk selanjutnya nanti kita akan bertemu di perkuliahan minggu depan ya dengan sub CPK kelima ya, ya. Selanjutnya pertemuan kita setelah 7 kali pertemuan, di pertemuan depan kita melakukan ujian dengan semester ya. Terus setelah itu kita akan melanjutkan di sub CPK berikutnya sampai pertemuan yang ke-14 ya. Saya kira ada lagi yang mau bertanya ya? Cukup ya? Oke, kalau cukup mungkin kita sudahi sampai di sini pertemuan kita, sampai berjumpa perkuliahan ke depan. Dan saya berharap juga perkuliahan ini untuk seperti tadi ada aktif ya, ada aktif karena saya biasanya akan memberikan satu apresiasi terhadap kartu konsumen. Nanti ada juga di sana ada di penilaian itu adalah quiz ya. Nah, itu nanti dihitung. Jadi bukan berarti dari sekalian yang benar tidak ada apresiasi, ada apresiasi ya. Itu bisa menambah nilai ketika daripada nilai dari saudara ketika telah digabungkan PS, AS, proyek, gas dan sebagainya. Demikian, baik. Kuliah saya akhiri, sampai ketemu. Terima kasih.